Sungguh miris dan memprihatinkan, jalan utama sepanjang 17 km rusak parah, berlumpur dan berlubang. Kualitas udara di Jakarta masuk dalam kategori buruk ketiga di dunia. Jalan rusak parah di kawasan Ahmad Yani sangat meresahkan pengendara. Polusi udara, di mana ngerinya polusi udara di Jabodetabek memberi dampak buruk bagi lingkungan dan mengancam kesehatan masyarakat. Banjir menerjang wilayah Surabaya, Jawa Timur pada Selasa kemarin. Arus lalu lintas di Surabaya tergenang. Rekan-rekan sekalian, saya mulai dari dasar pemikirannya. Kita sedang menghadapi 3 isu utama, yaitu ketergantungan pada bahan bakar fosil, dengan meningkatnya polusi udara dan ketidaksesuaian kendaraan dengan kondisi infrastruktur yang ada di Indonesia. Contohnya, jalan-jalan berlubang, jalan yang tidak rata, itu kan sangat mengganggu dan dapat merusak kendaraan. Di sisi lain, kendaraan listrik saat ini masih dianggap mahal dan kurang adaptif untuk kalangan-kalangan menengah. Artinya, ada gap antara kebutuhan pasar dan juga solusi yang tersedia di lapangan. Nah, karena itu, gimana kalau kita mengusulkan kendaraan listrik yang adaptif terhadap kondisi jalan dan banjir, terus menggunakan teknologi proteksi baterai, dan juga terintegrasi dengan sistem yang sudah digital. Namun dalam kerangka yang tetap dalam affordability. Saya ingin dengar tanggapan dari sisi operasional terlebih dahulu. Secara operasional, konsep ini feasible, tapi harus bertahap. Mengacu pada prinsip scalability, kita tidak bisa langsung ekspansi besar. Menurut saya, kita bisa fokus wilayah awal terlebih dahulu, agar distribusi dan after sales bisa terkontrol. Karena tanpa itu, keunggulan produk tidak akan tersampaikan ke konsumen. Berarti prioritasnya validasi model bisnis dulu. Note, bagaimana dari sisi teknologi? Inovasi yang kuat bisa menjadi keunggulan sebagai diferensiasi produk kita dari produk yang ada saat ini. Tapi harus terintegrasi. Saya mengusulkan pendekatan modular agar efisien dan scalable. Selain itu, dashboard pintar bisa dikembangkan sebagai ekosistem digital untuk monitoring kendaraan. Modular itu efisien jangka panjang, tapi memerlukan investasi awal yang besar. Kita perlu strategi untuk menjaga harga tetap terjangkau. Saya menyarankan kita bisa mencoba menggunakan model battery leasing agar harga awal kendaraan lebih rendah. Itu relevan dengan perilaku konsumen. Hambatan utama sekarang adalah persepsi mahal dan risiko tinggi. Kalau kita bisa turunkan entry cost dan tunjukkan keunggulan tahan kondisi Indonesia, itu jadi value proposition yang kuat. Nah, untuk mendukung rencana kita ini, kita perlu melakukan kerjasama atau kemitraan dengan berbagai pihak. Contohnya yang pertama, kita bisa bekerja sama dengan industri kecil menengah lokal untuk menekan biaya produksi. Yang kedua, kita bisa bekerja sama dengan pemerintah agar bisa mempercepat adopsi pasar. Ini sejalan dengan strategi cost efisiensi dan market penetration. Setuju, tapi implementasi leasing dan partnership akan menambah kompleksitas operasional. Kita perlu sistem yang terintegrasi. Itu bisa diatasi dengan sistem digital yang kita bangun. Monitoring baterai dan kendaraan bisa dilakukan real time. Kalau sistem itu meningkatkan efisiensi dan kontrol, investasinya masih rasional sih. Baik, hasil rapat kali ini saya bisa menarik sebuah kesimpulan, yaitu produk yang adaptif dan berbasis kebutuhan lokal, teknologi yang modular dan terintegrasi secara digital, finansial yang mengutamakan efisiensi biaya, pemasaran nantinya kita akan berfokus pada value dan persepsi dari konsumen kita. Dari sisi eksternal, kita bisa menjalin kemitraan secara strategis untuk mendukung keberlangsungan produk lokal ini. Nah, kita tidak hanya menciptakan sebuah produk, tapi membangun sistem mobilitas yang berkelanjutan. Semua sepakat? Baik rekan-rekan sekalian, sudah selesai rapat kita pada hari ini. Rekan-rekan semuanya, mari kita bekerja keras untuk inovasi baru kita. Silahkan dapat meninggalkan ruang rapat karena rapat sudah selesai.
Baik, rekan-rekan sekalian, kita sudah sampai pada rapat final, yang mana kita memasuki tahap akhir peluncuran perusahaan PT Nusantara Yasa Automotive, sekaligus meluncurkan produk pertamanya, yaitu sebuah mobil listrik SUV yang sudah disesuaikan dengan inovasi yang memudahkan konsumen sesuai dengan kondisi yang ada. Semoga produk ini dapat menjadi satu langkah awal dari sebuah perubahan. Di tengah tantangan perubahan iklim dan kebutuhan mobilitas yang semakin tinggi, lahirlah sebuah inovasi dari negeri sendiri. PT Nusantara Yasa Automotive hadir sebagai perusahaan otomotif listrik yang membawa terobosan baru bagi dunia otomotif Indonesia. Inovasi canggih, jejak bersih, merupakan komitmen kami dalam menghadirkan solusi mobilitas yang tidak hanya modern, tetapi juga ramah lingkungan dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Kami percaya bahwa masa depan transportasi harus dibangun dari hari ini. Oleh karena itu, visi kami adalah menjadi perusahaan otomotif listrik terdepan di Indonesia dengan teknologi inovatif berbasis lokal yang mampu bersaing secara global serta berkontribusi nyata dalam transisi menuju energi bersih dan kemandirian industri nasional. Melalui misi kami, PT Nusantara Yasa Automotive terus berupaya menyediakan kendaraan listrik yang berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan. Kami mendorong inovasi melalui riset yang berkelanjutan, membangun kolaborasi dengan mitra industri lokal, serta menciptakan mobilitas bersih demi masa depan yang bebas emisi. Kami menjunjung tinggi nilai-nilai inti perusahaan, yaitu yet to come, authentic, sustainable, dan accessible. Nilai-nilai ini menjadi fondasi kami dalam menciptakan teknologi masa depan yang inovatif, menjaga kualitas dan integritas produk, mendukung keberlanjutan lingkungan, serta memastikan aksesibilitas bagi seluruh masyarakat. Dalam pengembangan produk, kami menghadirkan kendaraan listrik yang dirancang khusus untuk kondisi Indonesia. Dengan perlindungan baterai yang tahan air dan panas, ground clearance adaptif, serta dashboard pintar berbasis real-time, kami memastikan kenyamanan, keamanan, dan efisiensi dalam setiap perjalanan. Tidak hanya itu, kami juga menerapkan strategi efisiensi biaya melalui pemberdayaan industri kecil dan menengah sebagai mitra produksi, sehingga mampu menghadirkan produk berkualitas dengan harga yang kompetitif. Melalui strategi penetrasi pasar dan edukasi, kami terus memperluas jangkauan mobilitas listrik sekaligus membangun kepercayaan masyarakat terhadap teknologi masa depan. PT Nusantara Yasa Automotive tidak sekedar menciptakan kendaraan, tetapi juga membangun perubahan. Bersama, kita melangkah menuju masa depan yang lebih bersih, cerdas, dan berkelanjutan.